Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi mata kuliah evaluasi program pendidikan dengan judul penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 MPI 3A yang beranggotakan Z. Anjar Khalifah dengan NIM akhir 014, Sofaiyatun Nazila dengan NIM akhir 015, Arin Riana Dewika dengan NIM akhir 020, Lutfi Hidayatikah M dengan NIM akhir 030, Fitrah Lutfiatur Rohmah dengan NIM akhir 038, Alfiyatun Nikmatul K dengan NIM akhir 045. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa ide atau pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Kesimpulan dapat juga diartikan sebagai hasil dari suatu pembicaraan atau biasa disebut dengan rangkuman. Selanjutnya, tujuan kesimpulan. Tujuan kesimpulan yaitu memberikan informasi kepada para pembaca untuk mengetahui secara cepat tentang hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi, tujuan kesimpulan adalah meringkas ulang informasi yang sedang disampaikan dan mengemukakan hasil atau manfaat dari informasi tersebut serta memaparkan potensinya untuk para pembaca. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama yaitu singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kedua, selaras dan sesuai dengan monitor evaluasi. Ketiga, tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. 4. Mendengarkan dengan seksama isi informasi yang disampaikan. Kelima, menafsirkan pokok pembahasan. Keenam, menyeleksi dan menentukan pokok pikiran. Yang ketujuh, menulis kembali pokok pikiran dengan kalimat sendiri secara ringkas. Yang terakhir, menyampaikan kembali informasi yang telah ditulis secara jelas dan rinci. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. 1. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 3. Berisi pokok pembicaraan. 4. Menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. 5. Membandingkan dua hal yang berbeda, namun tetap memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu. 6. Tidak berbelit-belit. 7. Berupa fakta dan jelas. Tipe kesimpulan. Ada dua tipe penyimpulan. Yang pertama, penyimpulan langsung. Penyimpulan langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Penyimpulan langsung berakhir hanya dalam suatu posisi baru dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Dari kebenaran atau kesalahan suatu posisi yang ada, kita menarik kebenaran atau kesalahan posisi yang lain yang perlu mengikutinya. Misalnya, jika satu adalah anggota bilangan asli benar, maka satu bukan bilangan asli adalah salah. Yang kedua, penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis. Disebut tidak langsung karena penyimpulan ini diperoleh dengan media yang disebut tren antara atau tren tengah. Dengan tren antara, kita dapat membandingkan premis mayor dan premis minor. Dengan demikian, kita mengetahui alasan mengapa subjek sama dengan predikat atau mengapa subjek tidak sama dengan predikat.
Metode dalam penulisan kesimpulan. Ada beberapa metode dalam penulisan kesimpulan, yaitu 1. Metode berpikir induktif. Berpikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat khusus. Keputusan-keputusan yang khusus ini mungkin berupa keputusan tunggal, singular, atau keputusan khusus partikular. Yang kedua, metode berpikir deduktif. Pemikiran deduktif dapat diartikan suatu kebenaran baru dari sejumlah keputusan yang telah ada. Yang ketiga adalah metode berpikir silogistik. Silogisme, salah satu metode penalaran deduktif, merupakan suatu bentuk singkat dari pernyataan argumen umum kepada argumen khusus yang terdiri atas kedua pernyataan, dan kesimpulan tersebut akan benar jika kedua pernyataan itu benar. Yang keempat, metode berpikir inferensi langsung. Berpikir inferensi adalah berpikir yang menggunakan premis. Bila keputusan baru diperoleh hanya dari sebuah keputusan saja, maka metode berpikir yang dipergunakan adalah metode berpikir inferensi langsung, atau disederhanakan sebagai metode berpikir langsung. Pengertian rekomendasi diambil dari istilah bahasa Inggris recommendation, yang berarti pujian atau pengajuan pendapat sebagai pujian atas kebaikannya. Di dalam penelitian, istilah rekomendasi sering disebut saran-saran. Rekomendasi merupakan ujung dari kegiatan evaluasi dan memberi peluang kepada evaluator untuk memasukkan formulasi gagasan dan pemikiran untuk kebaikan program berdasarkan data terkumpul. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perumus rekomendasi. Yang pertama, mereka perlu melihat dengan cermat alasan-alasan atau cara-cara yang diusulkan oleh responden tentang upaya peningkatan kualitas program yang dievaluasi di masa yang akan datang. Dikarenakan yang memanfaatkan rekomendasi adalah para pengambil keputusan, maka harus dilakukan dalam bentuk apa perlakuan itu dilakukan. Yang kedua, yakni dalam mengajukan rekomendasi ini, evaluator perlu hati-hati memilih urutan cara-cara yang diusulkan oleh responden. Tetapi juga sebaiknya jangan diminta untuk berpikir lebih jauh, tetapi diusahakan tinggal memilih alternatif saja. Di sini saya akan menjelaskan mengapa harus ada rekomendasi. Kembali ke materi yang awal, yakni pengertian rekomendasi. Pengertian rekomendasi yaitu pujian atau pengajuan, atau bisa diartikan sebagai saran-saran. Mengapa harus ada rekomendasi? Karena evaluasi program dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh informasi sehubungan dengan dijalankan suatu kebijakan atau program. Hasil dari evaluasi diharapkan berupa saran-saran bagi kebijakan lanjutan apabila sudah diperoleh informasi yang dikumpulkan, agar menjadi jelas arah kebijakan yang harus dilakukan oleh para pengambil keputusan. Perlu diubah menjadi suatu rumusan rekomendasi dengan pengertian yang sudah dijelaskan. Hasil evaluasi program yang diberikan kepada pengambil keputusan bukan sekedar saran-saran, tetapi dinyatakan dalam penyataan yang cenderung memuji program atau bagiannya agar mengambil keputusan semakin mantap menetapkan kebijakan selanjutnya.
Ada 3 poin penting dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi, yaitu pertama, evaluasi program dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi untuk menentukan kelanjutan program yang dievaluasi tersebut. Kedua, informasi yang dapat menunjukkan posisi program, yakni di bagian mana yang sudah berhasil dan bagian mana yang belum berhasil. Itu merupakan kesimpulan yang ditarik dari hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya, dari kesimpulan itulah dirumuskan rekomendasi yang disampaikan kepada pengambilan keputusan atau decision maker. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Kesimpulan yang dirubah menjadi rumusan rekomendasi untuk diberikan kepada para pengambil keputusan, yaitu pertama, rekomendasi efektivitas penggunaan dana oleh sekolah. Nah, sistem pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh dinas sebaiknya tetap digunakan untuk program yang akan datang dengan sedikit penyesuaian dan perbaikan atau penambahan agar kualitas program menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Yang kedua yaitu rekomendasi sistem pengawasan. Sistem pengawasan yang sekarang sudah cukup baik dan bisa digunakan untuk pengawasan program di masa yang akan mendatang. Hanya perlu ada beberapa penyesuaian agar sistem pengawasan yang diterapkan bisa merangsang kreativitas sekolah.